Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas lanjutan dari konfigurasi Simple Queue, yaitu mengenai burst. Misalnya ya, kita mempunyai bandwidth 20 Mbps dan digunakan oleh 10 user. Logikanya, setiap user akan mendapatkan bandwidth 2 Mbps. Ini tidak terjadi masalah karena semua terbagi rata dan tidak saling mengganggu bandwidth milik user lain. Tapi, untuk user yang menggunakan bandwidth tidak terus-menerus, dia hanya bisa maksimal mendapatkan 2 Mbps, padahal mungkin ada bandwidth sisa yang bisa dia gunakan. Lain halnya, jika ada user yang download tanpa henti, kita pastikan dia hanya akan mendapat maksimal 2 Mbps. Inilah fitur yang dinamakan dengan burst. Jadi, bagaimana kita bisa memberikan bandwidth tambahan di atas max limit pada user yang tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus. Fitur burst ini membuat user untuk mendapatkan bandwidth di atas limit yang akan membuat user tersebut merasa kalau koneksi internetnya cepat. Contohnya, jika ada user yang browsing artikel di internet, kemudian setelah halamannya terbuka, dia membacanya. Nah, ini kan berarti bandwidthnya tidak digunakan secara terus-menerus. User yang seperti ini yang bisa merasakan burst. Jadi user yang tidak menggunakan internet secara terus-menerus bisa mendapatkan bandwidth misalnya sampai 3 Mbps atau 5 Mbps tergantung dari perhitungan burst kita. Nah, parameter untuk burst itu ada 3. Yang pertama itu burst limit, yang kedua itu burst threshold, yang ketiga itu burst time. Nah, untuk parameternya di MikroTik itu ada di bawah max limit. 3 parameter ini, burst limit, burst threshold, dan burst time, itu akan kita kombinasikan dengan parameter lain, misalnya max limit di atasnya ini, untuk menentukan apakah user boleh naik sampai ke burst limit atau cuma bisa sampai ke max limit. Tapi sebelumnya perlu diingat dulu, burst ini hanya bisa digunakan jika kita mempunyai sisa bandwidth untuk diberikan sebagai burst. Misalnya tadi kan ada 20 Mbps. Jika 10 user memakai secara bersamaan, bandwidthnya kan terpakai semua sebesar 20 Mbps. Pada saat ini, user tidak akan mendapatkan burst. Misalnya cuma satu user yang menggunakan internet, sisa bandwidth yang tidak dipakai bisa diberikan sebagai burst. Pertama, itu untuk burst limit adalah limit tambahan maksimal yang bisa diberikan kepada user. Jadi misalnya kalau di sini max limitnya 10 Mbps, maka dengan burst user tersebut bisa mendapatkan misalnya 20 Mbps. Kemudian ada burst threshold. Burst threshold itu adalah nilai yang dipakai untuk membandingkan apakah rata-rata penggunaannya itu di atas threshold apa tidak. Misalnya burst thresholdnya itu adalah 5 Mbps, maka bandwidth user tersebut bisa naik sesuai burst limit jika rata-rata yang digunakan di bawah 5 Mbps. Kalau rata-ratanya di atas burst threshold, maka dia cuma bisa mendapatkan bandwidth sebesar max limit. Nah, yang terakhir ini ada burst time. Burst time adalah rentang waktu yang digunakan router untuk menghitung rata-rata. Router itu akan melakukan penghitungan sebanyak 16 kali selama burst time tersebut. Jadi misalnya burst time itu adalah 8 detik, maka rata-rata penggunaannya dihitung dalam 8 detik terakhir. Router akan melakukan perhitungan setiap setengah detik, karena selama 8 detik kan router akan melakukan perhitungan 16 kali. Jadi 8 dibagi 16 itu sama dengan setengah. Jadi perhitungannya setiap setengah detik. Jika burst time-nya adalah 16, maka router akan melakukan perhitungan setiap detiknya. Karena 16 dibagi 16 kan 1. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di contohnya. Nah, di sini bisa dilihat di grafiknya, max limitnya itu ada 4 Mbps. Kemudian burst threshold itu 5 Mbps. Kemudian burst limitnya itu 10 Mbps. Burst time itu kita tentukan selama 8 detik. Nah, 8 detik itu tadi kan kalau perhitungannya 16 kali, berarti akan dihitung setiap setengah detik. Nah, karena ini baru pertama melakukan koneksi, kan sebelumnya pasti 0, makanya rata-rata 0, sehingga user di setengah detik pertama bisa menggunakan bandwidth secara maksimal. Ini 10 Mbps.
rata-ratanya di 8 detik terakhir itu adalah 0,63 Mbps. Jadi 10 dibagi 8. Kemudian di setengah detik kedua atau di detik pertama, karena rata-ratanya ini masih di bawah burst threshold, maka user masih bisa menggunakan bandwidth secara maksimal. Kemudian router melakukan perhitungan lagi, rata-ratanya menjadi 1,25 dan seterusnya. Ini kan masih di bawah burst threshold, berarti user masih bisa menggunakan bandwidth secara maksimal. Ini di detik 1,5, rata-ratanya naik lagi. Kemudian user masih menggunakan 10 Mbps, rata-ratanya masih naik tapi masih di bawah threshold. Kita lanjutkan, ini masih tetap ya, masih bisa menggunakan bandwidth secara maksimal. Di detik ke 3,5 ini user sudah melampaui max limit tapi masih di bawah burst threshold. Jadi user tersebut masih bisa menggunakan bandwidth sesuai dengan burst limitnya, di masih maksimal 10 Mbps. Kemudian user akan menghitung lagi rata-ratanya. Di sini di detik keempat rata-rata penggunaan bandwidthnya sudah mencapai burst threshold. Berarti di perhitungan setelahnya, berarti di detik 4,5, maka user hanya bisa menggunakan bandwidth sesuai max limit, jadi 4 Mbps. Kemudian Mikrotik atau routernya melakukan perhitungan lagi, rata-ratanya masih naik, masih di atas burst threshold, berarti usernya cuma bisa menggunakan sesuai max limit 4 Mbps. Nah, lanjut lagi, masih naik lagi di detik kelima, kemudian lanjut lagi masih 4 Mbps, rata-ratanya masih naik, kemudian di detik ke-6 masih rata-ratanya juga masih naik lagi. Misalnya di perhitungan setelahnya usernya itu tidak menggunakan internet secara maksimal, jadi bandwidth yang digunakan itu cuma 2 Mbps. Nah, di sini perhitungannya masih naik sedikit. Untuk perhitungan berikutnya masih sama 2 Mbps, kemudian di setengah detik berikutnya itu turun jadi 1 Mbps, kemudian masih juga 1 Mbps. Nah, di sini kan sudah masuk ke detik 8,5 setelah ini, maka perhitungannya nanti dimulai dari setengah detik pertama. Jadi yang bandwidth yang dipakai di ujung ini di setengah detik pertama itu sudah tidak digunakan. Nah, lanjut berikutnya masih 1 Mbps. Nah, itu rata-ratanya langsung turun. Berikutnya masih 1, rata-ratanya turun lagi tapi masih di atas burst threshold. Kemudian di detik 9,5 sudah turun untuk rata-ratanya. Nah, di sini kalau di setengah detik berikutnya user tersebut mau menggunakan burst limit itu sudah bisa, karena rata-rata penggunaannya itu sudah di bawah burst threshold. Nah, tapi misalnya ini usernya belum menggunakan sesuai burst limit, masih menggunakan 1 Mbps, rata-ratanya turun lagi. Kemudian di detik berikutnya, setengah detik berikutnya penggunaan bandwidth user naik, meningkat. Detik setelahnya bertambah menjadi 4 Mbps, setengah detik berikutnya jadi 6 Mbps, setengah detik berikutnya jadi 8 Mbps, kemudian berikutnya baru menggunakan burst limit secara maksimal. Nah, jadi seperti ini nanti user akan melakukan perhitungan setiap setengah detik. Nah, setengah detik berikutnya user masih maksimal, kemudian rata-rata naik lagi. Nah, dan seterusnya ini masih naik. Selama belum mencapai burst threshold, berarti user masih bisa menggunakan bandwidth sesuai burst limit yang diberikan. Kemudian ini di detik ke-15 itu rata-rata penggunaan sudah melampaui burst threshold. Oleh karena itu di setengah detik berikutnya maka user hanya bisa menggunakan bandwidth sebesar max limit yang diberikan. Nah, berikutnya terus seperti ini, selama rata-rata bandwidth yang digunakan itu masih di atas burst threshold, maka maksimal yang bisa digunakan oleh user itu bandwidthnya sebesar max limit yang diberikan. Jika nanti rata-ratanya sudah di bawah burst threshold, maka user tersebut bisa kembali menggunakan bandwidth sebesar burst limitnya. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tentang materi bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.